Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara tercinta, masih berada di channel WTA Waliyatalatuf Tadabur Alam. Kita berada di Tadabur di Gunung Semar. Jangan lupa like, share, dan komen. Yang mengetahui sedikitnya cerita-cerita atau sejarah untuk situs Gunung Semar, kita tanyakan langsung oleh Bapak Kuncennya, yaitu Bapak Kuncen, Bapak Jarida. Mangga Pak, dijelasin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau berbicara atau bercerita tentang versi situs Gunung Semar yang ada di Cirebon. Jadi situs Gunung Semar itu kemungkinan mereka juga pada tahu, ada juga yang di Jawa Tengah kan. Iya. Nah, kalau situs Gunung Semar yang ada di Cirebon beda versinya. Kalau versi situs yang ada di Cirebon itu mengungkap tentang sejarah kesultanan atau din yang diapakan untuk sejarah kepara wali, yaitu wali-wali Songo. Nah, situs Gunung Semar atau Gua Semar ini batunya terbentuk oleh 5 tumpuk, atau bahasa Indonesia tumpang, 5 tumpangan. Yang satu yang lebih atas adalah batu pedadaran, bukan pedadaran tapi pedadaran. Artinya diterangkan sedikit, yaitu ada suatu permasalahan yang harus dibedarkan dengan secara rinci dan halus, namanya pedadaran. Nah, yang kedua itu batu si pelanggang. Si pelanggang artinya kita hidup itu panjang perjalanannya, dan nganggang itu istilahnya harus kita tahu kepada yang Maha Pencipta, yaitu nganggangnya satu lurus, lurusnya ke yang Maha Pencipta. Yang ketiga yaitu batu indrakila, yang artinya untuk bercermin diri kita, apakah saya salah, apakah saya benar, yang intinya introspeksi. Nah, yang batu yang ada di belakang batu ini namanya batu, yaitu batu sasadatan. Sasadatan artinya sebelum kita mengenal dengan sholat, sebenarnya kita itu kan harus ada sadat. Dan yang namanya sasadatan itu adalah sasadatan Cirebon, sasadatan Gunung Jati, sasadatan apa aja. Karena Sahadat berarti gitu. Beda. Oh, beda. Karena saya akan menerangkan lebih rinci tentang apa sih namanya syahadat. Kalau syahadat itu jelas sudah milik Allah dan Rasulnya. Kalau syahadatan milik kita, nah, yaitu dengan syahadat syahadatan, bukan syahadat. Itu harus diluruskan. Karena syahadat itu cuma ada 2, syahadat tauhid dan syahadat Rasul. Yang lainnya adalah syahadatan. Nah, itu rincinya. Dan batu yang saya datang di belakang sana, dan ada lagi batu yang sebagai penyangga, yaitu dinamakan juga batu pra awal akhir. Nah, makanya bisa numpang. Kalau pra awal akhirnya udah habis hancur, mungkin ya hancur semua. Nah, itu namanya batu awalan akhiran. Nah, itu terbentuk 5 batu. Nah, terbentuklah Gua Semar, Gua Si Pelanggang, Gua Pedadaran, Gua Pelahiran, Gua Indrakila. Nah, yang dinamakan dengan batu Semar adalah yang sebelah sana, Pak. Tuh, Semar posisi Teruku. Itu yang besarnya itu Ya, besar, dan situlah ada yang disahkan oleh Kanjeng Sunan Gunung Jati melalui telapak tangannya dengan Nyi Ongtin, dengan syahadatan dengan 5 jari yang mengutamakan, yaitu merajut kepada, yaitu kita harus jalani 5 waktu atau rukun Islam. Subhanallah. Itulah Sakral berarti ya. Makanya situs Gunung Semar atau Gua Semar itu dulu untuk permusyawaratan para wali, pertapaannya Mbah Kuwu yang tersembunyi di zaman itu masih laut dengan Mbah Kuwu ini yang Prabu itu. Ya, Mbah Kuwu ini Pangeran Cakrabuana. Nah, itulah makanya situs Gunung Semar itulah bukan untuk
hal-hal yang dinegatifkan, tapi untuk hal-hal yang positif. Positif. Nah itu intinya. Nah, untuk ini Pak Kunci, untuk batu yang hamparan yang banyak, konon katanya ada Nakula, Sadewa, apa itu dari mana asal kata-kata tersebut ya? Ini batu Nakula, Sadewa, dan batu Bima dan batu Arjuna itu kan dalam sejarah yang artinya belum ada Gunung Sembung, yang ada hanya Gunung Jati, juga masih namanya hamparan Gunung Jati lah. Hutan gitu apa enggak? Iya, pulau di tengah-tengah laut. Subhanallah. Nah, sedangkan di sini tuh laut. Gunung Semar Ini Gunung Semar ini tenggelam dengan laut. Dengan laut, masih laut. Subhanallah, subhanallah. Tapi masih sudah ada makhluk-makhluk kasat mata. Nah itu seperti mereka hanya mendeteksi atau meraba-raba kalau itu bangsa-bangsa masih dalam kategori pewayangan. Nah, itu. Jadi kalau alangkah baiknya boleh ke tempatnya atau gimana? Iya, alhamdulillah tadi sudah menjelajah ke tempatnya. Insya Allah kita untuk dijelaskan lagi nanti ke tempatnya untuk yang realnya. Itu. Nah, kalau untuk penjelasan tentang batu Pelawangan di gimana Pak Kunci? Kalau batu Pelawangan itu kononnya itu batu Pelawangan itu secara lahiriah tidak bisa dinamakan batu Pelawangan, tapi secara batinnya ya oke. Karena dengan perwujudan batunya juga mungkin kalau difoto, kalau di sana itu bisa gerak karena seperti tengkok ini. Nanti kan dilihat di bawahnya kan kayak ada engsel ini, Iya. dan berat ke sini itu bisa bukan nutup tuh. Subhanallah. Nah itu batu Pelawangan yang intinya semua yang ada di situs ini menerangkan tentang jati diri kita, jati diri seorang manusia harus kenal dengan ibunya, harus kenal dengan bapaknya, harus kenal dengan diri sendiri, dan kenal dengan sang penciptanya. Allahu Akbar. Yang dinamakan Pelawangan adalah yaitu di mana tempat terlahirnya manusia dari rahim seorang ibu, namanya Pelawangan. Iya, Makanya di sana batunya bersimbolkan love, Iya. keperempuan kan. Iya. Nah, itu. Nah, terjadi sebelum batu love itu kan ada tempat kayak ranjang tuh batu ranjang. Nah disitulah pembentukan secara biologis lah. Iya. Nah itu dan di sana kan ada juga batu yang mengampar kayak tampar, amba ya, batu ampar. Nah, yaitu di mana manusia digelebrakan, utama di Cirebon itu kan digelebrakan tampar, digelebrakan di situ. Nah baru beranjak ke berjalan. Dan makanya ada tempat duduk kayak tempat duduk, tapi sebenarnya itu di mana batu Arjuna itu tempat duduk untuk cara orang tua menyusui anaknya. Subhanallah. Sebenarnya sih larinya mengarah ke jati diri kita. Nah yang kedua, kenapa harus ke Nakula dan Sadewa dulu? Artinya kita itu nanti di saat masa labil itu kita antara baik dan tidak baik kan. Nakula Sadewa yaitu dengan arti katakan baik dan tidak baik kan sifatnya masih karena belum stabil. Nah baru digodok itu yang artinya sudah balik. Makanya ada kayak jembangan tuh harus balik. Kalau udah balik kan kita harus berbuat yang mana yang baik, mana yang jelek kan harus dipilah-pilah. Nah di situ nanti baru larilah ke sini. Di sini tempat menempah ilmu, di tempat kehidupan atau agama. Nah larulah ke batu yang ke-5 dan batu 6. Yaitu yang di gua 5 tumpuk jadi rukun Islam, tambah batu Semarnya 6 jadi rukun 5. Nah itu jadi larinya ke tentang din atau agama. Nah itu adanya begitu. Ya, baiklah, nanti kita lanjut ke tempat lokasinya supaya ada yang meluruskan. Arti kata jangan memandang bahwa situs itu semerta-merta hanya untuk kemusyrikan atau syirik. Intinya yang kita jelaskan tadi, wujudnya seperti 9 dan 6, dari manapun sudut pandangnya, ada yang mengatakan 9 silakan dan 6 pun silakan. Bagaimana untuk menyikapinya? Ya insya Allah kita akan di tempat lokasinya.